wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisyafa'ah Nabi Muhammad biidnillah waridullah wal muallifi hadzal kitab taqa'iqul ahbar wa usulihi wa furaihi wa silsilatihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Ya dal jalali wal ikram masyaallah ya kubur basaladina kafaru la satu basawa satu tanggila birahmatika ya Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu pengurus, pendiri, pengasuh, sesepuh Iwamid on Air yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah semuanya yang hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriring salam Allah melimpahkan keadiban baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa'ul qalbi ala salasatin. Wa kasfus sifai wa kasful qalbi ala sikai salasatun. Ono telung perkara. Lek menungso nglakoni telung perkara, mongko kesusahan, kegelisahan, kegundahan hati karena ngaji itu membuat pahala yang manusia yang bisa meningkatkan derajatnya, kemuliaannya, kemudian mengampuni dosanya. Jadi wong ngaji niku ternyata kemuliaannya, kebaikannya luar biasa walaupun hanya sebentar. Pokoknya selama diniati ngaji niku ya dadi wong sing di ngapura dosane, dadi wong sing didongakake dateng malaikat, dadi wong sing dimulyakne kalih Gusti Allah. Dadi wong sing di ngapura dosane, dadi wong sing diangkat derajate. Nikulah hebate wong sing gelem tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi ini ternyata walaupun sebentar niku Masya Allah. Inilah makanya para ulama, para kiai yang tadinya punya pondok pesantren kecil, yang biasa dia lakukan, tapi rutin dia ngaji. Bado ngisa ngaji, bado subuh ngaji, rutin ngaji. Teng dampar, mojo kitab, buh kitab Sulam Taufik, Sulam Supinah, nopo lah ngoten. Sampai kepada Bulughul Maram. Makin hari santri ini makin kathah, makin hari pondoke makin jadi, makin hari ternyata makin terkenal, makin hari ternyata makin dimuliakan oleh Allah. Lah ngopo? Karena istiqomah oleh ngaji. Niku kehebatannya Maulana kadang-kala wong nggak terasa, hanya ngaji, ngrungokke ngaji, sila maknani kitab ngrungokke ngaji. Niku wong-wong anak-anake padha diangkat derajat oleh Gusti Allah karena memang kehebatane wong ngaji, barokah wong ngaji, manfaate wong ngaji memang rena-rena bermacam-macam. Lan ikilah mulane pentingnya ngaji. Kalau mungkin ora patek pas nyuwun pangapunten karena memang kula posisi tasik wonten Batam, keluar saking Singapura, kemudian medal niki tasik teng Batam. Ngoten nggih. Dia apa? Baik. Bapak Ibu Iwamid on Air rahimakumullah. Napa to dadi menungso urip niku kok sering gelisah? Punya masalah gelisah. Wong sing sering gelisah mengakibatkan wong sing gak percaya maring Gusti Allah. Wong sing ora percaya maring Gusti Allah mengakibatkan dia kufur datang Allah. Wong sing kufur datang Allah matine su'ul khotimah. Wong mati su'ul khotimah masuk kubur susah lan sengsara.
karena alam kubur niku awalan manusia urip ning alam akhirat. Awake dhewe niki urip ning alam dunya. Begitu awake dhewe masuk ning alam kubur, itulah awalan urip ning akhirat. Jika lek ngawali urip ning akhirat niku sae, husnul khotimah, kemudian masuk ke alam kubur dalam kenikmatan, kemudian alam kuburnya diluaskan oleh Allah, kemudian di alam kuburnya ada ambal dari surga, kemudian dijadikan taman, sebagian taman surga Allah, maka seperti itu. Mereka nanti dibangunkan oleh Allah dalam keadaan indah dan nikmat. Begitu nanti digiring oleh malaikat ke arah Ororo Mahsyar, dia berjalan seperti orang yang lari, tidak mengalami kesusahan. Begitu dia di yaumul hisab, yaumul mizan, sampai yaumul farak, sampai kepada wat siratal mustaqim. Begitu lancar, cepat, kilat, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa ta wong sing kaya ngoten niku, Masya Allah. Hati-hati para bapak ibu, monggo. Hati-hati saestu. Sampai teng keterangan kitab, sapa wong sing badhe subuh, sapa wong sing isu-isu tangi, kemudian tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan sholat, tidak bisa menjalankan yang lain yang kebaikan, dan kemudian begitu tangi subuh, begitu tangi isu sing didelok HP, begitu tangi isu sing digoleki dunya panganan, begitu tangi isu langsung adus sing dipikirke pekerjaan, mongko wong kuwi besok bakal tuwane ning atine atos peteng dedet, matine dalam keadaan susah. Kemudian dikala dia masuk ke alam kubur, maka akan dihimpit oleh alam kubur, akan pecah, akan rusak, akan hancur menjadi walang-walang. Kemudian dia akan tersiksa sampai nunggu hari kiamat. Bangun dari alam kubur, dia akan disengsarakan yang luar biasa. Karena di dunia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang mendapatkan kebaikan? Setelah mereka sholat adalah qiraatul Quran. Wong sing mahabbah, cinta kepada Al-Quran, wong sing selalu membaca Al-Quran. Mereka lah nanti setelah sholat membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat. Mereka akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Setelah itu, wong sing senang baca selawat dan membaca zikir membaca Al-Quran, jenengan berzikirlah bersolawatlah kepada Rasulullah. Solawatnya tak warai niki saat entek bulan Maulid, kiwa jenengan wa solawat ping selikur teng isuk lan sore. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baca 21 kali, maka nanti dikala sampai meninggal dunia di alam kubur, jenengan akan dihantarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu sampai di alam kubur, sampai sudah ditidurkan di alam kubur, akan dibangunkan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Begitu jenengan dibangunkan oleh malaikat mungkar dan nangkir, maka seluruh tubuhmu ada bacaan Al-Quran. Seluruh tubuhmu ada bacaan La ilaha illallah. Seluruh tubuhmu ada bacaan sholawat. Maka pada saat itu malaikat mungkar dan nangkir mengatakan, ini mayat, ini adalah mayit yang husnul khatimah, di seluruh tubuhnya adalah La ilaha illallah.
Di seluruh tubuhnya ada ayat-ayat Al-Quran. Maka malaikat Mungkar dan Nangkir menyatakan, wahai mayit, kembalilah engkau tidur. Akan aku buat tempatmu ini tempat yang paling indah. Kemudian tunggulah sampai hari kiamat datang. Nikmatilah kenikmatan yang ada di alam kubur ini. Inilah sebagian dari bagian balasan Allah kepada orang-orang yang baik di dunia. Sudah ibu, mayit tidur kembali, kemudian mendapatkan ambal surga, mendapatkan makanan surga, mendapatkan minuman dari surga. Begitu tidur, anak-anaknya ada yang Fatihah, anak-anaknya yang mendoakan, saudara. Apanya nggak ada suara ya? Apanya turun, Bu? Sinyalnya. Mungkin sinyalnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Bapak Ibu jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Itulah hakikatnya kita hidup, hakikatnya kita bahagia. Kalau kita di dunia saja, maka di akhirat kita akan celaka yang selama-lamanya. Dan hidup di dunia dibatasi oleh waktu, hidup di akhirat adalah sepanjang masa, sepanjang waktu. Tidak ada hentinya. Makin tersiksa, makin sakit. Makin tersiksa, makin sakit. Makin tersiksa, makin menangis. Oleh karena itu, jagalah imanmu, jagalah sholatmu, perbaiki hatimu, kurangi hal-hal yang kurang menyenangkan hati. Kalau ada sesuatu di hatimu tidak pas, gelisah, mengakibatkan gelisah, kemudian mengakibatkan dangkal, mengakibatkan galau, dan lain sebagainya. Bacalah Al-Quran, bacalah istighfar, bacalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ngabdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Penapal nggih? Ibu, Bapak penapa sholawat niku nggih? Salawat Jumat sore. Dengan diakui sebagai umat dan Kanjeng Nabi mendapat syafaat. Beda dengan wong sing hati ini tos kolbun sakiyun. Namanya hati yang berpenyakit. Angel diomongi niki menjalankan sholat, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak suudon kepada orang lain, berusaha semaksimal mungkin mengurangi lesan yang jorok, lesan yang kerjaannya hanya membuka aib orang, tapi tidak pernah dirinya sendiri dinilai. Dan yang paling berbahaya adalah
selalu pengen tahu kejelekan orang. Padahal dirinya sendiri belum tentu selamat. Setiap ada orang informasi apa dibuka sama orang lain yang seharusnya menutupi. Padahal kan jelas hadis Rasulullah. Barang siapa yang menutupi aib sekecil apapun aib itu, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut. Dan barang siapa yang suka mengumbar-ngumbar aibnya orang lain, menceritakan keadaan orang lain, seandainya mereka dengar tidak suka dengan cerita kita, maka pahala kita akan dikurangi oleh Allah secara terus-menerus. Setiap sampean baca Quran, setiap sampean beribadah, setiap sampean apa, maka pahalamu akan dikurangi karena kita sering mengkorek-korek masalah orang lain, memberikan informasi tentang orang lain kepada orang lain, padahal orang tersebut kalau dengar apa yang sampean ucapkan, orang itu tidak suka. Itulah ghibah. Beda dengan fitnah. Beda dengan fitnah. Fitnah itu menjatuhkan orang dengan kejelekannya supaya orang itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau ghibah bukan jatuh, tapi mencari informasi terhadap orang tersebut setelah dapat diberitahukan kepada orang lain dengan berbagai macam ucapan, bahkan tambahan-tambahan ucapan. Nah ini yang mengakibatkan kita ini pahalanya hilang. Kita ini rumongso pahalanya akeh, bendino ngaji, bendino ibadah, bendino sholat, tapi kita tidak terasa bahwa setiap saat, setiap waktu, kita ini dosanya dikurangi, diberikan kepada orang yang kita rasani, diberikan kepada orang yang kita hibai, yang kita ceritakan kejelekan-kejelekannya atau kekurangan-kekurangannya. Ini beratnya lesan, Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Lesan ini ya bisa ahli zikir, ya bisa ahli sholawat, bisa ahli baca Quran, bisa ahli yang lain. Tapi lesan ini juga sangat berat sekali. Kalau kita menjaga, menghibah, menceritakan kondisi orang lain, apabila orang lain itu mendengarkan apa yang kita ceritakan, tidak suka, itulah ghibah. Dalam kitab Qoma' Tughyan dinyatakan, al-ghibatu asaddu min salasina zinayatan. Menghibah yang secara terus-menerus mengakibatkan orang itu kejelekannya terbongkar, maka dosanya sama dengan berzina 30 kali. Itulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kita agar kita nanti pada saat kita meninggal dunia tidak dalam kondisi gelisah dan tidak dalam kondisi yang susah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka Abah berkali-kali bilang, jaga lisanmu, jaga hatimu, jangan terlalu banyak suudon sama orang lain, dan jangan terlalu banyak menceritakan keadaan yang orang lain bila mendengarkan cerita itu tidak suka. Namanya ghibah. Beda lagi dengan fitnah. Mari kita latihan bersama-sama untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Karena kita menjadi orang yang beriman, Abah berkali-kali bilang, berbahagialah sampean semua ditakdirkan oleh Allah beriman, sampean ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang mau sujud, ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah keberuntungan kepada kita semua. Sementara orang lain sibuk siang malam mencari harta, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhir zaman ini seperti di Korea, di Jepang, di Cina, banyak orang-orang yang bunuh diri, tapi mereka hanya mengejar harta. Begitu dia punya harta, dia gelisah. Dia tidak merasa punya kenikmatan hidup. Bahkan ada orang-orang Eropa yang pergi di tengah-tengah hutan karena dia muak dengan keadaan keduniaan dan kemewahannya. Sehingga dia pengen menikmati alam. Akhirnya dia juga mati. Apapun alasannya, akhirnya juga pada mati. Nah ini, Bapak sekalian,
pesan Abah hari ini, baca sholawat itu, kemudian ayo kita sama-sama mengurangi kejorokan, kejelekan lisan kita. Yang kedua, kita sama-sama mengurangi hati kita yang selalu suudon kepada orang lain, kepada siapapun. Kemudian kita yang ketiga, mengurangi, syukur bisa menghilangkannya, susah lah. Menghilangkan, mengurangi dari badan kita yang masuk barang-barang yang haram. Kita masih banyak yang mungkin mubah, makruh, dan lain sebagainya. Mengurangi, kayaknya kalau hilang total, wallahu alam, mudah-mudahan panjenengan semua bisa menjaga. Mengurangi makanan-makanan yang masuk dalam perut kita yang mengandung unsur haram. Ini yang membuat hati kita atos, namanya qalbun syakiyun, wa kaswatun, wa kiswatun. Hati bisa diomongi, setiap diomongi tidak mau menerima dan merasa benar. Ini namanya qalbun syakiyun wa kiswatun. Ini yang luar biasa. Ini Abah menyadarkan diri Abah sendiri dan menyadarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya jangan main-main dengan hidup ini. Salah selip bisa jadi orang bunuh diri. Selip salah kita menjadi orang-orang yang tidak berguna. Selip salah hidupnya harus gelisah dan gelisah selama-lamanya. Maka inilah tuntunan Rasulullah. Inilah Al-Quran yang menjadi hudal linas. Inilah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia yang mau kehidupannya baik di dunia, baik di akhirat. Ini penting sekali Bapak sekalian. Keyakinan ini perlu kita tumbuh kembangkan, kita jaga, kita rawat bersama-sama. Agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini diselamatkan menuju kepada akhirat. Di situ, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah bekal olehmu untuk menuju akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua agar kalian nanti di perjalanan dapat minum, dapat makan, dapat apa-apa, dapat perlindungan. Dengan apa? Berbekal dengan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah dunia berkali-kali Abah, fa'innad dunia balagun ilal akhirati. Jadikanlah dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Bukan kita cari dunia berjalan untuk nyemplung ke neraka. Fa'innad dunia balagun ilal akhirati. Jadikanlah dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Sehingga kita dalam perjalanan menuju akhirat sampai di akhirat, kita mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berusaha mengurangi pikiran yang kotor, lisan yang kotor, hati yang selalu suudon, hati yang selalu jelek kepada orang lain, hati yang selalu sombong, tidak mau menerima nasihat orang lain. Kemudian hati, badan kita yang selalu perbanyak makan makanan yang haram, apalagi haram secara zat, najis, mugoladoh, dan lain sebagainya. Ini semua harus kita jaga, harus kita perbaiki semua, agar kita semua terselamatkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Iwamit on air, yon pangapunten. Ini yang Abah sampaikan. Monggo sarang-sarang menjaga nopo sing Abah sampaikan mau. Kemudian sholawat itu dibaca, istighfar yang Abah sampaikan dibaca, semuanya dibaca. Mudah-mudahan kita betul-betul akan terjaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hamdatin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali badi wa dzurriyyati wa auladil kiram. Hajatina hajatikum ya Allah. Hajat kita semua, hajat dunia akhirat.
hasil maqasid dan maqasidahum fid dini wa dunya wal akhirah biniyatin salihah wa bibiril walidain bi barakatihim bisirillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ustadina wa li auladina wa li talamidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan kami semua beserta anak keturunan kami semua ya Allah. Allahumma salimna ya Allah wa salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim ma'rifatana wa salim jasadana wa salim amwalana wa salim ahlal baitina wa salim jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min afatid dunya wa adzabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah wa mitanir rahimakumullah. Demikian yang Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat, sehat, walafiat, dijaga iman dan takwanya, dijaga hatinya, dijaga lesannya, dijaga semuanya dari makanan unsur haram. Mudah-mudahan kita semua dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.